Karena selama ini dari penelitian, bullying itu akibat meniru perilaku dari orang tua. Ini yang paling berat, karena sebagian besar pelaku perundungan itu sebenarnya korban dari perundungan sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bertemu dengan saya Firda di acara podcast Bisa Sehat, bincang santai seputar kesehatan. Untuk dukung kami, jangan lupa untuk follow Instagram RSUD Dungus dan juga subscribe YouTube channel kita. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga share ke teman-teman kalian supaya tidak ketinggalan informasi menarik lainnya seputar kesehatan. Jangan lupa simak sampai akhir ya. Pada kesempatan kali ini kita telah kedatangan narasumber, seseorang yang ahli di bidang kesehatan mental. Penasaran? Mari kita sambut Dr. Ardi Andriatno, spesialis kedokteran jiwa. Selamat siang dokter. Selamat siang Mbak Firda. Gimana kabarnya dok hari ini? Alhamdulillah baik ya. Alhamdulillah baik dok. Sebelumnya kami ucapkan dok selamat datang di Rumah Sakit Umum Dungus. Dan selamat bergabung menjadi keluarga besar kami ya dok ya. Terima kasih. Semoga saya bisa bermanfaat untuk masyarakat di sekitar Dungus ini ya. Iya, amin dok. Baik. Dok, sebenarnya saya agak penasaran nih dok. Sebenarnya Poli Spesialis Kedokteran Jiwa itu pelayanannya ada apa saja ya dok ya? Oke, yang pertama sejak saya bergabung mungkin sekitar 2 minggu, 3 minggu ya, bulan ini ya sudah mulai bergabung. Tentunya pelayanannya pastinya mengenai masalah-masalah untuk pemeriksaan kesehatan jiwa gitu ya, penanganan gangguan jiwa yang mungkin dialami oleh pasien, kemudian ada pemeriksaan surat sehat jiwa itu kan banyak sekali yang sekarang untuk mau masuk pekerjaan, untuk masuk menduduki jabatan tertentu itu harus dilakukan pemeriksaan kesehatan, terutama kesehatan jiwa, kemudian penanganan untuk gangguan ketergantungan obat, ketergantungan gadget ini yang sekarang juga banyak, kemudian hipnosis juga bisa, dan psikoterapi tentunya. Baik. Gitu. Baik, berarti itu berkaitan dengan kesehatan mental gitu ya dok. Betul. Ya? Oh baik dok. Terakhir ini saya sering mendengar ya dok ya berita yang kurang mengenakan hati sebenarnya dok. Mungkin ini ada kaitannya dengan kesehatan mental atau kesehatan jiwa. Jadi berita tersebut yaitu mengenai pembulian di lingkungan sekolah. Nah, yang membuat viral itu karena dilakukan oleh anak artis atau anak pejabat. Bahkan ya dok ya di beberapa kasus itu ada yang terjadi di mungkin lingkungan pesantren dan mengakibatkan korbannya ya ada yang kekerasan hingga meninggal dunia. Iya. Itu kan tentu saja bikin kita semua sedih ya dok ya. Iya. Baik, mungkin sebelumnya nih dok, kita harus tahu nih sebenarnya pengertian dari pembulian itu apa sih dok? Iya, tentunya saya juga prihatin ya dengan maraknya kasus-kasus perundungan atau bullying yang saat ini cukup banyak ditemukan. Bahkan yang terakhir kemarin, mohon maaf, ada yang sampai meninggal dunia. Salah satu santri di pesantren di suatu kota di Jawa Timur sampai meninggal dunia dirundung oleh seniornya. Nah, kalau kita runtut, kalau kita mau belajar tentang kondisi-kondisi yang dialami oleh siswa kalau misalnya mengalami perundungan, kita harus balikan dulu apa itu yang disebut dengan perundungan atau bullying. Betul dok. Bullying menurut teori, menurut literatur yang disampaikan beberapa tahun kemarin itu disampaikan untuk bullying adalah perilaku agresif yang dilakukan oleh seseorang atau seorang pelaku kepada orang lain ya, dan itu dilakukan secara berulang-ulang dengan ya perilaku agresif itu yang membuat orang itu tidak nyaman, korbannya tidak nyaman, tidak senang gitu ya, bahkan sampai menimbulkan trauma fisik seperti itu. Dan itu dilakukan dengan latar belakang adanya ketidakseimbangan kekuasaan, levelnya lebih senior pada junior, kemudian orang yang lebih mampu kepada orang yang lebih miskin seperti itu. Baik. Ya, dan itu berulang kali dilakukan. Baik dok, tapi kan kadang ada nih ya dok, orang yang beralasan saya cuma bercanda gitu, saya nggak serius, saya cuma bercanda. Sebenarnya beda atau sama sih dok pembulian dengan bercanda itu sendiri? Ya, yang kita sering dapati, sering kita ingin maklumkan gitu adalah bahwa yang kita dengar
bullying itu itu paling bercandanya anak-anak gitu Iya. ya. Itu mereka hanya ingin bercanda saja. Sebenarnya kalau kita evaluasi, kita pahami, analisis bahwa yang disebut bercanda itu kedua pihak yang dibercandain atau yang saling bercanda itu dia tidak ada yang membekas di hati. Dia tidak merasa dia merasa nyaman saja, tidak merasa tertekan. Dan justru kalau orang bercanda biasanya akan saling rekat ya, mempererat hubungan seperti itu, bukan saling menjatuhkan. Nah, kalau sudah bercanda itu dilakukan berulang dan membuat satu pihak tidak nyaman, itu bisa jatuhnya ke arah bullying tadi. Gitu. Baik, Dok. Berarti kalau bercanda itu kedua belah pihak itu saling ibaratnya menyetujui ya, Dok. Kita tertawa bersama ya, Dok, ya, bukan menertawai seseorang itu ya, Dok, ya. Baik, Dok. Selanjutnya nih, Dok, mungkin ada beberapa peran nih dalam perundungan, mungkin dari segi korban, pelaku, atau ada lagi, Dok, peran-perannya yang lainnya? Iya, bullying atau perundungan ini ada 4 pihak. 4 pihak. Yang mungkin bukan 4 pihak ya, ada 4 jenis pihak yang berperan itu ya. Yang pertama tentunya pelaku, yang kedua adalah korban, yang ketiga adalah pelaku yang sebelumnya menjadi korban, yang ketiga adalah saksi atau sama sekali tidak terlibat dengan bullying itu. Pelaku, dari sisi pelaku dia biasanya orang-orang yang atau anak-anak dengan fungsi psikososial yang jelek. Ambil contoh, dia cenderung juga agresif, dia terlihat lebih impulsif, dia bertindak tanpa berpikir. Atau juga justru orang-orang yang melakukan bullying ini atau anak-anak yang melakukan bullying ini sebenarnya dia ada kondisi-kondisi sudah mengarah ke depresi. Ya, dia merasa hidupnya hampa, merasa tidak berdaya sama sekali, dan cenderung juga ingin populer, pendendam dengan masalah-masalah yang dia hadapi sebelumnya di rumah, hingga dia lampiaskan di orang lain yang menurut dia lebih lemah. Kemudian yang kedua adalah korban. Ini yang perlu nanti kita diskusikan, apa sih tanda-tanda seseorang atau anak itu menjadi korban. Betul. Kalau korban itu biasanya dia cenderung memiliki ciri fisik yang berbeda dari teman-temannya. Misalnya posturnya lebih pendek, posturnya lebih kurus, atau posturnya malah paling tinggi, ya lebih jangkung gitu ya dibandingkan anak-anak seusianya, lebih kurus, lebih gemuk. Yang berbeda gitu ya, Dok, ya, dari yang kebanyakan berbeda dari kebanyakan, atau mungkin mengalami disabilitas, misalnya matanya tunanetra seperti itu. Kemudian dari sisi faktor sosial ekonominya juga mungkin dia merasa lebih rendah, atau dia masuk menjadi ras atau suku yang inferior. Kita sering kan mungkin waktu dulu ya, seperti itu. Dan rata-rata korban akan cenderung untuk menarik diri, tidak mau bertemu dengan orang lain, tidak mau bermain dengan teman-teman sebaya, lebih sensitif, berhati-hati, lebih banyak waspadanya, gampang marah, gampang kaget sebenarnya seperti itu. Kemudian ini yang ketiga, ini yang paling berat karena sebagian besar pelaku perundungan itu sebenarnya korban dari perundungan sebelumnya, dan dia melampiaskan emosinya itu dengan agresif yang lebih berat dan lebih besar itu ya, lebih istilahnya amarahnya tuh benar-benar sangat meledak. Ambil contoh mungkin di kasus di luar negeri itu ya, dia korban bullying sampai menembaki satu sekolah. Itu sering kita lihat, kita baca di berita, ada anak-anak SMA dia menembaki teman-teman sekolahnya. Sebenarnya dia korban bullying, dan untuk melampiaskan amarah itu karena tidak ada penyaluran, dia tidak didengar, dia melampiaskannya dengan fatal seperti itu. Sampai korban dan pelaku ini bisa jadi dia bunuh diri. Dan yang keempat, orang yang menyaksikan dan dia cenderung diam saja, tahu tapi mendiamkan. Bisa jadi dia akan menjadi korban yang selanjutnya.
Bisa jadi juga dia akan memunculkan tanda-tanda kecemasan, ke depresi. Karena depresi juga melihat peristiwa traumatik. Kita sebut traumatik itu mempengaruhi mental seseorang itu bukan hanya dialami oleh dirinya sendiri. Dia melihat pun juga menjadi suatu pengalaman traumatik bagi dirinya. Itu yang perlu kita ketahui bersama. Dan bullying ini sangat merusak ya, Mbak Firda. Iya. Bullying itu sangat merusak. Kalau dulu zaman saya sekolah, bullying mungkin ya kita saling ledek dan sebagainya itu selesai. Iya. Begitu pulang sekolah Lupa ya dok ya? bukan lupa, nggak ketemu lagi temen itu waktu di rumah kan. Kemudian ya sudah selesai di situ. Iya. Nah kalau yang sekarang media sosial, Betul. pulang ke rumah anak buka gadget, bullying dilanjutkan melalui cyberbullying, melalui media sosial. Ini yang sangat merusak untuk yang sekarang, bullying yang sekarang. Dan kasusnya tiap tahun meningkat. Kalau yang sekarang sudah ratusan, sudah hampir 500 kasus, dan itu fenomena gunung es ya. Karena tadi orang tua cenderung memaklumkan bahwa itu hanya bercandanya anak-anak, ya, sehingga tidak tercatat dengan baik. Guru mungkin juga menganggap itu hanya bercandanya saja. Ya. Ini fenomena gunung es, banyak yang nggak terlaporkan ternyata. Seperti itu Mbak Frida. Ini yang harus kita jadi perhatian bersama. Iya. Mungkin sebelum membahas materi selanjutnya nih dok, dari kasus bullying tersebut pasti ada penyebabnya ya dok ya. Mengapa sih seseorang berperilaku seperti itu? Menurut kedokteran jiwa nih dok, penyebab seseorang itu membuli selain dari perilaku agresif, mungkin karena ada faktor-faktor lain gitu dok dari luar. Ada nggak sih dok faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang itu semakin menambah keagresifannya dia itu? Iya, Pak. Kalau kita berkaca, kalau kita menganalisis suatu gangguan mental, bullying itu suatu perilaku yang agresif kan, itu sudah masuk ke mengarah ke kecenderungan untuk gangguan mental sebenarnya. Perilaku impulsif seperti itu. Kalau kita menganalisis suatu gangguan mental, maka kita harus melihat beberapa aspek. Manusia itu dipengaruhi oleh minimal ada 3 aspek ya, biopsikososial, biologisnya seperti apa, psikologisnya seperti apa, sosialnya seperti apa. Biologis, apakah memang ada gangguan, mohon maaf, di dalam otaknya yang memang dia akhirnya cenderung untuk melakukan impulsif, ke perilaku yang impulsif, agresif. Kemudian dari sisi psikologisnya, apakah dia sebelumnya mengalami gangguan traumatik. Ini kayak tadi contohnya itu ya dok, yang dia pernah melihat atau dia pernah menjadi korban. Merasa inferior, merasa rendah diri, kurang apresiasi, sampai yang terakhir ada sosialnya. Sosialnya mungkin perilaku itu karena pengaruh dari teman-teman atau dari keluarga. Yang cepat kita perhatikan juga dari beberapa penelitian sebelumnya, memang untuk yang bullying ini, pelaku bullying ini paling banyak disebabkan karena faktor keluarga. Gitu ya dok ya, malah dari faktor terdekat ibaratnya ya dok ya, dari si anak tersebut. Karena apa, di dalam setiap hari dia mungkin anak pulang ke rumah, dia melihat hubungan antara orang tuanya, antara ibu dan ayahnya seperti itu, full stres tidak, banyak konflik nggak di keluarga itu. Ayah menjadi cenderung, mohon maaf, ada yang memukul ibunya, berlaku kasar atau mengkasari si pelaku di rumah itu. Anak cenderung akan meniru, ya. Anak cenderung akan meniru. Atau memang sudah depresif tadi, untuk melampiaskan kekecewaannya, untuk melampiaskan amarahnya yang dia pendam karena tidak ada penyaluran yang benar, dia akan mengerjai teman-temannya yang dia anggap lebih lemah daripada dia, karena dia melihat ayahnya seperti itu, memukuli dia karena dia lemah terhadap lemah gitu ya, jadi dia akan mencoba meniru. Ya, meniru. Dan kalau ini diabaikan, tentunya dia akan terus dan berpikir bahwa kalau saya memiliki agar bisa dikenal oleh orang, agar bisa dianggap dalam tanda kutip dipandang seperti itu, maka saya bisa berperilaku agresif.
biar lebih populer. Iya, betul. Iya, itu yang pertama. Dari sisi faktor sekolah, ya tadi mungkin banyak sekolah yang dalam tanda kutip atau guru yang dalam tanda kutip menganggap itu tadi ini hanya bercandanya anak-anak. Tapi kalau itu dibiarkan, ya, guru tidak bisa tahu bagaimana menangani korban bullying, bagaimana menangani pelaku bullying. Dia tidak menganggap itu suatu hal yang penting, ya tentunya pelaku akan melakukan terus menerus. Ini karena tidak ada efek jerah ya dok, atau tidak ada yang mengingatkan gitu ya. Bisa Jadi dia jadi. menganggap tak apa-apa gitu. Bisa jadi. Bisa Ya, jadi. ya. Dan yang kedua ya ketiga ya faktor anak itu dia faktor hubungan sosial ya, kelompok sebayanya. Kalau yang kemarin di berita itu kan anak selebritis itu ya. Yeah. Kalau kamu mau masuk ke dalam geng saya, kamu harus begini. Syarat. Kamu harus memukuli dia gitu, misalnya itu. Itu satu contoh sehingga dia dianggap lebih populer di kelompok tertentu. Seperti itu Mbak Firda. Iya. Baik, berarti kan di sini salah satu faktornya yang penting itu dari keluarga ya dok. Ya? Betul. Kalau dari saya sendiri nih dok sebagai orang tua, bagaimana dok caranya kita untuk menanggapi adanya pembulian itu apabila anak saya ini menjadi korban atau bahkan dok anak saya itu yang ternyata pelakunya gitu. Kita sebagai orang tua tuh harus bersikap seperti apa sih dok? Iya. Oke. Kadang kita kaget ya Mbak Firda ya, tiba-tiba dilapori oleh sekolah, Pak, Bu, anak Bapak mukul temennya. Gitu. Dan ini sudah kejadian yang ke-10 gitu katakan. Waduh, itu kan hal yang sangat tidak terduga dan kita jadi, kenapa nih anak saya seperti itu ya? Itu kalau dari sisi anak yang sebagai pembuli. Nah, biasanya kalau respon yang orang-orang awam itu akan memarahi anak. Iya. Kamu kenapa begitu, nak? Atau justru malah memukul balik dalam tanda kutip ya. Mungkin dari orang tua yang tidak tahu menganggap kesalahan anak itu tidak termaafkan, ya. Nah, di beberapa literatur, beberapa case report mungkin ya yang saya baca itu ternyata pendekatan yang paling baik itu ada guru menanyakan kepada orang tuanya, kapan Anda terakhir kali memeluk anak Anda? Waktu itu si anak memang pelaku bullying di sekolah. Orang tuanya terdiam, bingung mau menjawab seperti apa karena ternyata sudah lama sekali. Si anak ini kebetulan mungkin umurnya sudah 16-17 tahun. Kemudian ayahnya cerita, mungkin saya sekitar anak ini masih umur 5-6 tahun. Bayangkan 12 tahun si anak ini tidak pernah mendapatkan sentuhan dari orang tuanya, gitu ya. Itu yang perlu ini. Artinya apa, kalau misalnya anak kita menjadi pelaku, ya, oke, anggap itu suatu hal yang penting. Itu yang pertama. Kemudian komunikasikan kepada si anak. Meskipun anak itu masih usia, biasanya yang remaja, mulai bullying itu ya remaja ya. Biasanya remaja 12 sampai ya. Nah, meskipun di SD juga banyak kasusnya juga loh Mbak. Ya, perlu diingat juga dari sisi orang tua, tidak ada anak yang jahat sebenarnya. Itu harus dipahami betul. Mungkin saat itu anak mengalami kesulitan untuk beradaptasi dengan lingkungan yang baru. Mungkin anak itu membutuhkan perhatian tadi. Seorang guru yang bertanya pada ayahnya, kapan Anda memeluk anak Anda? Mungkin dia memang pingin perhatian, pingin ayahnya itu hadir. Mungkin setiap hari ketemu, tapi ayahnya tidak pernah hadir, tidak pernah menyapanya, minimal bertanya, apakah yang kamu lakukan di sekolah, bagaimana kabarmu, mengelus pundaknya mungkin, mengelus kepalanya, atau mencari tahu, atau dia tidak tahu cara mengungkapkan emosinya. Ada anak yang dia sebenarnya sedih, sebenarnya merasa hampa dalam hidupnya itu, tapi tidak bisa menyampaikan karena tidak pernah diajari.
atau dia berusaha menyampaikan, orang tuanya tidak mau mendengarkan. Sering kan kita, mohon maaf ya, Pak, saya lagi kesel nih. Ah, gitu aja kamu kesel, ngapain sih? Anak kecil bisa aja sih. Apa bisa anak kecil itu lagi sambil pegang HP? Bapak lagi sibuk, ayah lagi sibuk, mama lagi sibuk, kamu kesana aja dulu. Padahal saat itu hal-hal yang sangat penting menurut si anak. Ya, dia ingin tidak tahu bagaimana mengekspresikan emosinya. Kemudian akibat trauma atau saksi kekerasan di rumah itu pasti ya. Komunikasikan kepada si anak. Pahami alasan anak itu melakukan perilaku yang agresif tadi seperti apa. Apakah ada perasaan tidak aman di sekolah sebenarnya. Mungkin dikejar-kejar ulangan atau nilai yang jelek, dia merasa pingin jadi orang yang superior juga gitu, atau dia justru merasa yang paling superior, dia merendahkan orang lain. Itu yang perlu kita cermati. Hadapi dengan pikiran yang anak itu tidak jahat, sebenarnya tidak jahat. Mungkin dia lupa atau tidak tahu cara melampiaskan emosinya dengan benar. Dan yang kedua, orang tua harus berkaca juga pada diri sendiri. Karena selama ini dari penelitian, bullying itu akibat meniru perilaku dari orang tua. Anak itu pasti akan meniru perilaku dari orang tua. Kalau orang tuanya cenderung pemarah, cenderung sering berkonflik ya dengan tetangga, mungkin dia belajar di situ. Oh, cara menyelesaikan konflik itu dengan seperti ini. Itu. Kemudian latih anak untuk menyampaikan emosi. Kalau memang anak ingin menyampaikan sesuatu, dengarkan. Kemudian palingkan pandangan kita menatap matanya, tidak terganggu oleh fokus yang lain. Misalnya lagi bekerja, ya sudah selesaikan dulu. Ini penting ini. Anak ini mau menyampaikan sesuatu pasti penting. Atau bikin perjanjian dengan anak. Oke nak, ayah mau menyelesaikan ini dulu sebentar. Kasih waktu ayah sekitar 15 menit. Saya selesaikan dulu ini, baru setelah itu kita bicara. Ya. Tapi kalau sudah selesai, sudah waktunya memang harus bicara, semuanya harus dikesampingkan. Ya. Anak ini bukan benda mati loh, bukan yang kita on off kan gitu bisa mengikuti apa yang kita mau. Anak ini punya hati, punya pikiran, dia punya perasaan, dia punya keinginan juga, seperti itu. Kemudian berikan batas-batas konsekuensi. Tadi yang Mbak sudah sampaikan, kita karena tidak ada konsekuensi dari sekolah, hukuman dalam tanda kutip yang keras. Gitu. Hukuman pun juga harus hukuman yang logis ya, bukan hukuman yang mengada-ada. Mungkin kemarin kita dengar terlambat masuk sekolah, disuruh menulis, terlambatnya hanya 5 menit, oleh guru disuruh menulis 1,5 jam. Akhirnya dia tidak bisa belajar. Ya, ketinggalan 2 mata pelajaran, seperti itu. Konsekuensinya seperti apa? Kalau memang itu hal yang jelek dan dia membuat orang lain sakit, sampaikan bahwa hal yang kamu lakukan itu membuat orang lain sakit. Bahwa apa yang kamu lakukan itu membuat dia tidak nyaman, temanmu tidak nyaman loh. Oke, konsekuensinya adalah kamu minta maaf. Kamu mau ngakui kesalahanmu, bagus. Kamu minta maaf. Dan yang selanjutnya, kita harus berikan apresiasi hal-hal yang baik yang dia sudah lakukan. Karena selama ini yang dipandang hanya yang buruknya saja ya dok ya. Betul. Karena tadi kita masih mungkin yang ini anak jahat banget, sehingga yang diingat ada yang jelek terus. Iya, betul dok. Itu yang kadang sering terlewat dok. Iya. Jadi kita hanya memandang, wah ini jahat, ini nakal, kita kasih hukuman, tapi kita nggak pernah lihat sisi di lain itu ya dok ya. Waktu si anak melakukan hal yang baik, puji dia, berikan apresiasi, minimal terima kasih. Ya, terima kasih nak, kamu membuat ayah bangga. Terima kasih nak, kamu sudah melakukan hal yang baik. Itu. Dan si anak akan belajar bahwa saya dianggap ada di sini oleh orang tua saya, mungkin itu ya. Kemudian waktu kita bertanya pada anak yang melakukan bullying, mungkin dia akan bilang, ini hanya bercanda kok mah, ini hanya bercanda kok pak.
tuh lihat dia juga baik-baik saja seperti itu. Tapi kita nggak tahu ya, ternyata dia sudah melakukan itu 10 kali kepada si temennya yang ini, dan sampai nangis, sampai marah gitu ya. Kita kan perlu konfrontasi bahwa hal itu sebenarnya membuat dia tidak nyaman. Kita ulang-ulang terus bahwa apa yang kamu lakukan membuat dia tidak nyaman. Kamu juga tidak ingin toh dilakukan hal yang seperti hal yang sama seperti yang kamu lakukan ke temanmu, seperti itu. Ya, kalau dinamakan bercanda tadi, tidak membuat temanmu akan merasa tidak nyaman, tidak merasa terancam. Nah, itu yang harus kita ulang-ulang ya ke anak kita yang melakukan bullying. Itu dari sisi orang tua yang tahu ini. Oh, ini anak saya jadi seorang pelaku seperti itu. Ya, kalau konsekuensinya memang harus ada hukuman disiplin dalam tanda kutip dari sekolah, ajari si anak bahwa itu konsekuensinya. Tapi ingat bahwa ayah dan ibu tetap berada di sampingmu. Itu yang penting. Dia mendampingi. Tetap mendampingi. Biar dia tahu bahwa dia menghadapi itu tidak sendirian. Ya, itu dari sisi kalau kita lihat anak kita sebagai pelaku gitu ya, Mbak ya. Kemudian bagaimana kalau anak kita menjadi korban? Tiba-tiba ditelepon sekolah, Bapak ini ada temannya yang bercanda. Terus si anak ini jadi nangis gitu ya, seperti itu. Nah, apa yang harus kita lakukan? Ya, yang pertama tentunya komunikasikan lagi, dengarkan dulu. Ya, kadang juga ada yang orang tua yang gitu aja kamu nangis sih, itu kan temenmu yang bercanda. Ya, kita perlu memahami dari sisi si anak ya. Bisa jadi dia sudah mengalaminya berkali-kali. Tekanannya sangat luar biasa bagi si anak. Ya. Setiap orang itu unik ya, Mbak. Meskipun dia seorang anak, dia memiliki keunikan. Saya dengan Mbak Firda beda. Bahkan saya dengan kakak saya yang satu ayah satu ibu itu berbeda banget, memiliki keunikan sendiri-sendiri. Dan respon saya dengan kakak saya dengan stresor yang sama, dengan tekanan yang sama, itu memberikan respon yang berbeda. Ya kan? Saya diejek misalnya begini, dilakukan berulang-ulang kali. Kalau saya sudah memiliki respons terhadap stres yang sudah bagus, maka saya akan biasa saja. Tapi kalau ada yang anak yang dia belum diajarkan bagaimana mengelola stres itu dengan baik, maka dia akan lebih rentan untuk mengalami depresi akibat bullying tadi. Ini seperti itu. Komunikasikan, anggap bahwa kita ada untuk mendukungnya juga. Jangan menyalahkan anak kamu kok. Gitu aja kok. Nangis. Bok santai kalau gitu. Ya, oke nak, sepertinya kamu memang sedang ada tekanan ya. Mama ada kok di sini. Kamu mau cerita? Yuk cerita. Pastikan anak menjadi lebih aman, merasa lebih aman gitu ya. Ada yang mendukungnya, tidak menyalahkan dia, sehingga dia menjadi percaya pada kita, orang tuanya. Oh, orang tua saya mendukung. Oke. Kamu dengar, kamu mau cerita, tapi mama dengar. Nah, sekarang kira-kira mama apa yang bisa mama bantu? Apakah mama harus membicarakan dengan sekolah? Oke, kita bicarakan dengan pihak sekolah biar penanganannya juga terus ya. Artinya dia merasa aman, kemudian dia juga mendapatkan perhatian dari kita dan perhatian dari otoritas ya. Sekolah itu kan otoritasnya itu kan. Jadi seperti itu. Jadilah sistem pendukung. Tetap support dia. Orang kan kalau anak itu menjadi korban tuh kadang dia nggak mau sekolah. Atau bahkan nggak mau cerita dong kalau dia tuh ternyata korban. Dan kita kadang orang tua begitu pulang si anak itu tiba-tiba masuk kamar, oh ini anak mungkin lagi belajar gitu ya anggapnya. Atau si anak ini kayaknya anak yang rajin ya, anak yang baik, nggak pernah main tulan keluar rumah seperti itu. Tapi sebenarnya dia menyisakan luka batin yang dalam akibat mendapatkan bullying di sekolah dan mungkin bullying melalui gadgetnya itu. Sosial media yang. Baik dok, berarti salah satu peran orang tua dalam mencegah itu kan kita menjadi teladan ya dok ya. Kita
kita menjadi teladan, mencontohkan kepada anak itu perilaku-perilaku yang baik, karena anak akan cenderung meniru perilaku orang tuanya. Gitu. Baik dok, mungkin yang terakhir nih dok, kalau anak misal kesulitan untuk berbicara tentang masalahnya, kita bisa nggak sih dok lihat ciri-cirinya dari segi fisik maupun mungkin perilaku atau kebiasaannya dia? Kalau misal dia itu ternyata memang korban bully, bisa nggak itu dok dilihat? Oke, ya. Mungkin anak akan pertama itu kalau kita melihat anak kita yang cenderung mengurung diri, menutup diri, tidak mau bersosialisasi, mungkin kita perlu warning juga di dalam kita, jangan-jangan anak saya ada tekanan di dalam hubungannya dengan teman di sekolah seperti itu. Atau kita melihat ada perubahan fisik dalam tanda kutip ya, ada luka di tubuhnya, baju yang pulang sekolah itu baju mungkin sudah bukan karena main hujan-hujanan ya, mungkin udah kena lumpur basah, kemudian robek, atau barang-barangnya yang hilang, pensil dia minta dibelikan, maaf saya minta beli pensil lagi, atau maaf saya minta beli ini lagi. Oh ya, mungkin kita perlu juga hati-hati. Atau dia minta uang yang tidak ada alasannya, mungkin dia dipalak oleh teman-temannya itu tadi. Kemudian kalau sudah dia lebih sering mengurung diri, tidak mau bersosialisasi, atau tiba-tiba ini biasanya teman-temannya banyak yang datang, tiba-tiba sekarang temannya sudah nggak pernah datang ke rumah gitu ya. Itu kita perlu hati-hati juga. Perlu kita tanyakan pada anak, kira-kira ada kesulitan apa? Sekali lagi, tidak menghakimi langsung pada si anak. Berarti kamu nggak bisa nggak bisa membawa diri, nggak bisa melawan gitu. Ya mungkin memang dia tidak bisa melawan karena yang lain juga diam. Ya. Jadi seperti itu. Itu yang mulai kita. Kemudian kalau ada anak yang tadi sudah sering mengurung diri, dia buka gadget, kita juga perlu awasi penggunaan gadgetnya. Penggunaan gadgetnya itu ya, media sosialnya. Kalau perlu kita juga perlu berkawan dengan anak kita gitu, di media sosial itu, menjadi followernya dia gitu kan. Sambil kita amati, mantau gitu, atau batasi penggunaan gadgetnya. Kalau di dalam handphone itu sudah ada pembatasan durasi penggunaan gadget. Kita juga bisa batasi aplikasi yang bisa diakses oleh si anak. Itu kalau ini saya harus sebut merek, di Google itu kan ada itu Google Family, itu kita bisa memantau penggunaan gadget anak itu 1 hari berapa jam, kita bisa batasi itu ya. Kemudian kalau kita sudah seperti itu, pendekatannya bagus, komunikasinya bagus, kepercayaan diri anak juga akan lebih bagus gitu ya. Kita ajari apa itu yang namanya bullying. Kalau dia sudah memahami, oh kalau yang disebut bullying itu seperti ini, dia akan menjadi lebih nyaman dan lebih berani untuk menyampaikan, mah saya mendapatkan perundungan di sekolah, mas saya, teman saya seperti ini. Kalau kita, oh ini sudah bullying ini, gimana perasaanmu nak? Saya nggak nyaman mah, oke. Ambil diajari juga bagaimana si anak itu juga menyampaikan perasaan tidak nyamannya kepada teman-temannya yang melakukan bullying tadi. Gitu sih mbak. Baik, mungkin kalau kita sudah tahu ya dok ya, kita istilahnya bisa lebih peka terhadap ciri-ciri fisik tersebut, fisik ataupun perilaku. Mungkin si anak tersebut bisa jauh lebih cepat penanganan supaya dia tidak sampai jatuh kepada trauma baik fisik maupun mental ya dok ya. Kalau misalnya dok ada anak yang sudah terlanjur trauma dari segi mental ya dok ya, dari sisi kesehatan atau dari sisi kedokteran ada nggak sih dok penanganannya untuk traumatis anak itu? Ya. Kalau kita sudah mengetahui kemungkinan anak kita mengalami bullying dan sudah dibicarakan dengan pihak sekolah, di sekolah juga sudah memberikan pendekatan untuk pencegahan selanjutnya seperti apa, kemudian ada konsekuensi yang diterima oleh pelaku dan itu sudah diketahui bersama, dan ternyata anak sudah terlanjur dalam kondisi yang traumatik dan mungkin cenderung ke arah depresi. Kalau untuk penanganan dari sisi profesional memang diperlukan untuk saat itu si anak ini bagaimana dia menghadapi traumatiknya.
kondisi traumatiknya, apakah dia perlu penanganan dengan obat atau psikoterapi yang lain yang bisa dilakukan untuk si anak ini. Intinya bagaimana dia menghadapi traumatiknya. Kondisi traumatik itu memang harus dihadapi oleh si anak, tidak bisa dia mengesampingkan. Kita kan cenderung kalau traumatik kita nggak mau menghadapi hal yang itu lagi. Itu kita harus hadapi. Minimal dia bisa mengungkapkan perasaan dan terakhir dia bisa memaafkan pelaku dan bisa melepaskan seperti itu. Mungkin prosesnya akan panjang dan sulit. Ya, karena tadi setiap orang itu kan unik. Diberikan stresor yang sama, belum tentu responnya sama. Belum tentu damage efeknya itu sama. Ada yang anak itu bisa cepat pulih, ada yang butuh pendampingan yang lebih lama seperti itu, Mbak Firda. Baik, Dok. Seru banget ini, Dok. Karena betul sih juga orang tua yang mungkin kedepannya akan menyiapkan bagaimana sih kita untuk mengajari anak, mendampingi anak, untuk menjadi pendengar yang baik aja itu kan sulit ya, Dok ya. Apalagi memberikan solusi, jadi kita harus banyak-banyak belajar dari sini, gitu, Dok. Mungkin materinya seputar itu, apabila teman-teman membutuhkan pertolongan atau mungkin ada pertanyaan terkait kedokteran jiwa, teman-teman jangan ragu dan jangan malu untuk datang ke profesional, dokter jiwa, atau mungkin kalau untuk berbicara dengan kondisi mental yang masih takut lah ke kedokteran jiwa, bisa ke psikolog ya, Dok. Psikolog bisa. Jadi teman-teman jangan merasa aku nanti dipandang sebelah mata gitu loh, Dok. Kadang kan ada yang seperti itu. Belum tentu yang datang ke psikiater itu adalah orang-orang dengan gangguan jiwa yang berat gitu kan. Betul. Kita mengalami gangguan tidur pun sudah ada efek dari kecemasan, kita juga bisa mengalami gangguan tidur ya, itu. Kalau memang dirasa perlu untuk ada teman yang atau psikiater untuk dia merasa lebih baik, kenapa tidak? Iya. Wah, dari masalah tidur aja bisa gangguan mental ya, Dok ya, akhirnya ya. Betul, iya. Sangat menarik sekali, Dok. Oke, Dokter, Itulah mungkin itu dulu, Dok, yang bisa kita bicarakan ya, Dok. Iya, teman-teman. Iya. Terima kasih banyak, Dokter Ardi. Terima kasih, Mbak Firda. Iya. Mungkin untuk teman-teman semua, apabila ada pertanyaan maupun ada saran, jangan lupa untuk ditulis di komen di bawah ya. Terima kasih banyak telah menyaksikan. Sampai bertemu lagi di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.